Hari ini saya ingin ngebahas sebuah film yang berjudul Dirty Food. Film ini diupload ya 4 jam tadi lah. Hari ini tanggal 11 Februari, 2 hari menjelang pencoblosan. Saya nggak ngerti kenapa Dandi Laksono selalu ngebuat film-film seperti ini mendekati hari pencoblosan. Dulu dia pernah ngebuat film-film sensitif seperti ini yang berjudul Sexy Killer. Yang dimana film itu kayak nunjukin betapa kotornya dampak dari PLTU, yang dimana energi untuk menyalakan PLTU adalah batu bara, dan orang-orang yang terlibat di bisnis batu bara adalah orang-orang yang ada di belakang paslon 01 dan 02 saat itu, yang bertarung ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sehingga dampak dari film Sexy Killer ngebuat masyarakat kayak ada kecenderungan untuk golput karena kecewa kepada mereka berdua, yaitu paslon 01 dan 02. Hari ini Pak Dandi Laksono juga ngebuat film yang sama, yang judulnya Dirty Food. Isinya adalah menunjukkan indikasi betapa kotornya pemilu 2024 kali ini. Saya nggak ngerti film ini tujuannya apakah sama dengan Sexy Killer dulu, atau film ini adalah apa ya? Indikasi propaganda untuk memenangkan salah satu calon. Ya supaya kita nggak mispersepsi, kita lihat aja. Kalau teman-teman mau nonton film ini, tujuannya sudah ada di awal. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Kira-kira siapa yang harus dihukum? Apakah Pak Jokowi? Apakah salah satu dari ketiga paslon itu? Atau semua? Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Menurut Mbak Bibit, ya demokrasi nggak baik-baik saja. Apakah kita boikot aja pemilu ini? Atau bagaimana? Atau memang tujuannya hanya ingin ngebuat gamang saja? Saya benar-benar nggak tahu. Garis besar film ini menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama, indikasi Pak Jokowi mendukung salah satu paslon yaitu Pak Prabowo. Yang kedua, indikasi penyalahgunaan wewenang yang ditunjukkan dengan PJ Gubernur, terus penyaluran bansos. Kemudian yang terakhir adalah indikasi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran kemarin syarat akan manipulatif. Teman-teman boleh ngelihat film ini, boleh ngeriak film ini karena ini adalah karya jurnalis. Menurut saya siapapun boleh menanggapinya. Namun saya kayak menganggap film ini tendensius sebelum saya nonton, karena salah satu orang yang mempromosikan itu adalah Refly Harun, salah satu orang yang sangat mendukung paslon 01. Biasa Film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan. Dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Nah, sahabat sekalian, ini ada film Dirty Vote, ya, film Dirty Vote atau suara kotor ini yang mengungkapkan desain kecurangan pemilu yang dibuat oleh Jokowi. Saya kira hari ini adalah hari tenang. Tenang itu dalam arti ya tenang di offline dan tenang di online. Kayak Pak Refly Harun masih memutar lagu 2024 Anies calon presiden. Dan ada salah satu caleg dari Sulawesi yang bernama Rizal Jamal, salah satu influencer, dia masih mengupload video kampanyenya. Ternyata bukan hari tenang. Wabarakatuh, tabe tatoa Saribata Gengaseng. Saya Muhammad Rizal Jamal, caleg provinsi Dapil Kabupaten Goa, Kabupaten Tagalar. Dan Pak Dandi Laksono ngupload video kayak gini, berarti boleh dong saya meriak. Menurut saya di film ini semua itu hanya indikasi, Pak. Mereka pun juga nggak membuktikan kalau benar-benar memiliki bukti yang kuat yang seolah-olah menuduh
film apa ya, seolah-olah menuduh kalau demokrasi ini sangat syarat dengan kecurangan. Saya bahas dari tuduhan pertama, penyalahgunaan jabatan presiden kalau dilihat dari ini PJ gubernur dan PJ kepala daerah yang lain. Di situ di film ini jelas ditunjukkan yang melakukan kecurangan tendensinya bukan hanya di 02. Yang tendensi di 03 ya ada. Apa yang terjadi dengan penjabat gubernur Bali misalnya, kita bisa melihat bahwa penjabat gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut berbagai spanduk, baliho, dan poster dari partai tertentu, bahkan calon presiden seperti Ganjar Pranowo. Sikap-sikap tidak netral itu juga terjadi di penjabat bupati dan wali kota. Saya ambil contoh apa yang terjadi dengan penjabat bupati Muna Barat. Video ini bisa menjelaskan. Jauh-jauh dari Jakarta hadir langsung di pertemuan kita hari ini. Ya, ini namanya Pak Laudi Umar Bonte. Beliau calon anggota DPD RI. Ya. Ingat masyarakat saya, calon anggota DPD RI. Dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita, orang Muna yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar, pro Ganjar. Ingat, pro Ganjar. Hal yang sama mungkin bisa juga menjelaskan betapa tidak netralnya penjabat gubernur dalam berbagai hal. Misalnya contoh yang menarik apa yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso, menandatangani fakta integritas dengan Terus ketika ada dua paslon yang diuntungkan dari tendensi para PJ ini, solusinya bagaimana kita ini sebagai penonton? Apakah harus memboikot dua paslon ini? Di video ini nggak dijelaskan. Memang Ombudsman sudah memberikan warning kepada pemerintah. Terus bagaimana output dari warningnya? Saya ingin ketegasan diskus publik ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dari penyalahgunaan PJ ini kita harus memboikot pemilu atau bagaimana? Jangan-jangan paslon 01 juga diuntungkan. Kita lanjutkan yang kedua, indikasi penyalahgunaan bansos. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu. Bansos selalu naik setiap pemilu, Mbak Bibit mengatakan. Cuma kenapa Mbak Bibit hanya mengcapture 2024 dan 2019? Mbak Bibit nggak mengcapture di 2014. Di video yang Mbak Bibit punya, di 2014 bansos juga naik. Atau jangan-jangan di setiap pemilu sengaja bansos dinaikkan supaya kita nggak chaos. Bukan untuk memenangkan salah satu paslon. Kenapa tidak memberikan berita yang berimbang? Kenapa Mbak Bibit hanya membahas di 2019 dan 2024? Apakah Mbak Bibit ingin memberikan informasi atau tendensi? Itu pertanyaan saya. Kita harus fair, Pak. Di 2014 itu bansos juga naik, bahkan sama. Nominalnya hampir sama dengan 2024. Yang 2024 pun juga belum dikeluarkan semua. Kalau Mbak Bibit mau melihat sampai ke bawah, Pak, sampai ke desa, hari ini itu di desa itu sedang terjadi sesuatu yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita lewati, yaitu El Nino, Pak. Di mana petani itu belum bisa menanam dan banyak petani yang sudah nanam indikasi gagal panen. Air susah, kemudian kualitasnya jelek, dan ada di beberapa daerah yang ternyata kena musibah, banjir dan lain sebagainya. Jadi kayak cuaca sangat-sangat buruk. Apakah Mbak Bibit tidak mau melihat dari sisi itu? Kalau memang faktanya benar-benar kita di bawah sangat-sangat membutuhkan bansos. Ketika ngebuat film seperti ini ya harus di dua sisi dong. Saya mengkritisi juga dengan tempo.
Saya adalah orang penggemar bocor alus. Saya mengcapture masuk Tempo kalau beritanya berimbang. Tapi akhir-akhir ini Tempo kenapa nggak berimbang? Kemarin dia mengcapture ada orang yang ikut di kampanyenya Prabowo dibayar. Kenapa nggak berimbang? Di kampanyenya Amin juga ada. Hari ini lagi rame banget yang ke GBK sama yang ke JIS ya. Terus yang ke JIS bilang, mengklaim kalau yang ke GBK itu bayaran 45.000 plus dapat makan. Kalau yang ke JIS datangnya dari hati. Tahu nggak? Adik gua masih hidup orangnya, disuruh ke JIS dapat 150.000. Gue dapat 150.000 udah untuk ikut ke JIS. Terus mungkin kalau misalkan gua ngomong kayak gini, mungkin pendukungnya akan bilang, mana buktinya, baru pertama kali nyoblos ya, yang kayak gitu-gitu tuh gak akan ada buktinya lagi. Yang nawarin sama yang nerima tuh gak akan ada buktinya gitu. Mereka tuh tahu caranya supaya gak ada jejaknya gitu. Kalau dari ratusan ribu, terus yang dibuat berita cuma 1-2 orang, itu kan tendensi. Kecuali sudah melakukan research atau sudah menemukan temuan yang besar. Kenapa kok hanya Prabowo? Apakah tendensinya memang untuk menjelekkan Prabowo? Apakah ada di Amin? Banyak, Pak. Salah satunya ini. Datangin ratusan ribu orang, itu mau butuh uang berapa triliun? Saya yakin kalau cuma 1-2 orang, entah di 01, 02, dan 03, itu pasti ada. Pasti, Pak. Bukan berarti yang menginginkan itu capresnya, bukan. Kadang-kadang ya calegnya. Pengen show off kepada ketua umumnya, pengen show off kepada ketua pemenangnya, bukan capresnya. Dan kita sebetulnya tahu lah atas hal ini. Kritik saya kepada Mbak Bibit dan kepada Tempo, kenapa nggak berimbang? Mbak Bibit ngebahasnya 2019 dan 2024, bagaimana dengan 2014-nya? Tempo bagaimana dengan indikasi orang-orang yang dibayar pula di paslon Amin dan paslon Ganjar Mahfud? Menurut saya di video ini tuh memang ada, kalau kita ngikutin video ini ada kayak indikasi menurut teman-teman itu nggak fair. Tapi sebetulnya nggak fairnya itu sudah ada di semua paslon, bukan hanya tendensi di salah satu paslon. Contoh lah kita bahas ini, masalah Gibran. Kenapa seksi killer lebih diminati oleh masyarakat daripada dirty food? Karena dirty food itu sebetulnya kepentingan elit. Semua yang sekarang ini kayak ngejudge Gibran dari 01 dan 03, sebetulnya orang-orang 01 dan 03 itu juga orang yang menginginkan Gibran kok. Sehingga masyarakat di bawah itu nggak mengcapture ini adalah kesedihan bersama. Ini masyarakat bawah itu nggak mengcapture ini adalah sebuah masalah bersama, enggak. Itu orang-orang atas sana aja lah, tahu sama tahu lah. Jadi ketika 01 dan 03 keluar-keluar kayak menunjukkan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, dimanipulatif dan sebagainya. Itu kalau Gibran itu kemarin ke 01, pasti yang keluar-keluar 02 dan 03. Kalau Gibran itu di 03, pasti yang keluar-keluar 01 dan 02. Jadi masyarakat kelas bawah itu tahu sama tahu lah. Tugas kalian para cendekiawan, para ahli hukum, para pendekar hukum, ayo selesaikan kecurangan ini tuh bukan hanya menguntungkan 02, tapi menguntungkan semua orang sebetulnya dan merugikan semua orang. Ketidakadilan, kerusakan demokrasi yang sesungguhnya adalah presidensial threshold. Itu adalah kerusakan demokrasi yang utama sebetulnya. Kenapa nggak kita fokus aja di situ? Bayangkan kalau presidensial threshold itu nggak ada, ya pasti demokrasi lebih baik. Terus masalah syarat umur, kenapa saya tetap kekeh ini adalah kepentingannya para elit? Coba dipikir, Pak, secara mendalam ya. Kita menjadi karyawan di BRI untuk level-level mantri lah atau teller lah, syaratnya itu S1 loh. Ini menjadi presiden, ada loh dulu kita itu syaratnya cuma SMA, itu kan kayak nggak masuk akal. Kenapa aturan syarat minimal SMA nggak dirubah ke
S1, S2 atau S3? Apakah ada calon presiden yang hanya lulusan SMA? Itu jawaban, itu pertanyaannya. Jadi kalau masalah pemilu itu nggak fair, sebetulnya sudah dari dulu, Pak. Yang tidak mau menyelesaikan itu ya para elit-elit. Sekarang kita itu digiring untuk menganggap salah satu paslon itu jahat banget. Sehingga kita nggak usah memilih paslon itu. Kalau tujuannya itu seperti yang diungkapkan di awal video ini, ya kita tendensi, kita tidak sedang mencerdaskan bangsa. Kita tidak sedang membuat pemilu yang benar-benar fair menurut saya. Kita hanya ditunggangi. Apa ya Pak ya? Kita udah, masyarakat menurut saya tuh masyarakat kelas bawah, petani. Masyarakat kelas bawah menurut saya sudah cerdas kok. Tahu apa isi dari hati kecil mereka masing-masing. Tahu kok. Paslon ini dulu memuji-muji presiden, ketika presiden nggak mau, ke dia mencari-cari cara. Paslon ini bilang, oh bapak itu nggak etik, ternyata orang yang dibilang nggak etik itu orang yang ngebantu. Kita tahu kok. Apa ya, nggak usah lah mempropaganda kita dengan tayangan-tayangan seperti ini. Menurut saya masyarakat sudah terlalu cerdas untuk hal ini. See you and good luck, Pak.